Malam itu, angin berhembus pelan melewati bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Sekolah itu berdiri sunyi di ujung desa. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya seperti mata kosong yang mengawasi siapapun yang berani mendekat. Namanya Sekolah Harapan Lama. Sudah bertahun-tahun tempat itu kosong. Namun, warga sekitar selalu berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Alia, seorang mahasiswi yang sedang membuat konten horor, berdiri di depan gerbang sekolah itu. Ia mengenakan hijab hitam, wajahnya tegang namun penuh rasa penasaran. Cuma sekolah kosong, gak mungkin seseram itu, gumamnya pelan. Ia menyalakan kamera. Langkah kakinya bergema saat memasuki halaman. Rumput liar tumbuh tinggi, dan suasana terasa dingin, lebih dingin dari malam biasa. Seolah tempat itu menolak kehadirannya. Saat Alia masuk ke dalam gedung, ia menemukan lorong panjang dengan deretan kelas di kiri dan kanan. Lampu-lampu sudah mati sejak lama, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela pecah. Namun, ada yang aneh. Lorong itu terasa terlalu panjang. Padahal dari luar, bangunannya tidak sebesar ini. Alia berjalan perlahan. Suara langkahnya bergema, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Tok, tok, tok. Ia berhenti. Suara itu masih terdengar, tapi bukan dari kakinya. Di ujung lorong, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan. Tipis, seperti kabut, tapi jelas berbentuk manusia. Alia menatap. Napasnya mulai tidak teratur. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Bayangan itu diam. Lalu, perlahan, bergerak mendekat. Alia mundur. Jantungnya berdegup keras. Ia mencoba berbalik. Tapi lorong di belakangnya sudah berubah. Tidak ada pintu keluar. Hanya lorong lain. Lebih gelap, lebih panjang, dan lebih sunyi. Ia tersesat. Ia masuk ke salah satu ruang kelas, mencoba mencari jalan keluar. Di dalam, bangku-bangku tua masih tersusun rapi. Di papan tulis, ada tulisan samar yang hampir tak terbaca. Namun saat ia mendekat, tulisan itu berubah. Perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Jangan pernah kembali. Alia terdiam. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar di belakangnya. Kriiiit. Alia menoleh. Pelan. Di sudut ruangan, seorang siswi berdiri. Seragamnya lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dan yang paling mengerikan, kakinya tidak menyentuh lantai. Sosok itu perlahan mengangkat wajah. Wajah pucat, mata kosong, dan air mata hitam mengalir di pipinya. Aku tidak pulang. Bisiknya lirih. Alia membeku. Dulu, aku terkunci di sini. Suaranya menggema, seperti datang dari banyak arah. Aku minta tolong, tapi tidak ada yang datang. Tiba-tiba, ruangan berubah. Alia melihat kilasan masa lalu. Seorang siswi yang sama mengetuk pintu kelas dari dalam. Menangis, memohon. Namun di luar, suara tawa siswa lain terdengar. Tidak ada yang peduli. Pintu itu tidak pernah dibuka. Dan malam itu menjadi malam terakhirnya. Alia kembali ke kenyataan. Namun kini, ia tidak sendirian. Bayang-bayang muncul di dinding. Puluhan.
Semuanya mengarah padanya. Lorong di luar terdengar ramai, seperti sekolah yang hidup kembali. Namun, suara itu bukan manusia. Sosok siswi itu mendekat, sangat dekat. "Temani aku." Tangannya terulur, dingin. Alia mundur, tapi kakinya seperti tertahan, seolah lantai menelannya. Keesokan harinya, warga menemukan kamera di depan sekolah. Masih menyala. Rekaman terakhir menunjukkan Alia berdiri di lorong, sendirian. Namun, bayangannya tidak bergerak mengikuti dirinya, melainkan berjalan menjauh, masuk ke dalam kegelapan. Sejak saat itu, sekolah itu kembali sepi. Namun warga mulai mendengar sesuatu. Setiap tengah malam, langkah kaki di lorong, suara ketukan, dan sesekali, dua bayangan terlihat di ujung koridor. Satu adalah siswi lama, dan satu lagi, seorang wanita berhijab hitam yang tak pernah berhasil keluar.